Arcane Season 2, sebuah project ambisius dari studio Riot dan Netflix untuk menyajikan sebuah hidangan baru dari dunia animasi yang berbeda dari yang lain. Buat gue sampai situ clear, nggak ada masalah, dan gue bener-bener appreciate bagaimana mereka memberikan sebuah nuansa baru beranimasi. Tapi secara story, Arcane Season 2 ini pada ngerasa nggak sih kayak, woi, lu mau nyeritain apa sih? Ini serius, gue berusaha banget untuk memahami story-nya, gue berusaha banget untuk ngikutin story-nya, dimana gue sendiri adalah orang yang juga main game-gamenya Riot. Tapi kok tiba-tiba kayak, ini nyeritain apa sih? Jadi ini adalah mungkin opini gue lah, dan pertanyaan gue mungkin kepada para fans gitu, apakah memang gue yang terlalu stupid gitu, nggak ngerti apa ini film tentang apa gitu, ini series tentang apa, atau emang banyak kekurangan di season 2 dari segi story, dan itu membuat sayang banget kayak, gitu loh, padahal bakal bagus banget, tapi kayak, Arcane Season 2 gue nontonin, gue nungguin banget, seru banget animasinya. Buat yang bilang, animasinya jelek, itu udah orang-orang yang emang kayaknya kagak mau ikutin mainstream. Apapun orang bilang jelek, dia bilang bagus. Pengen jadi yang berbeda, pengen jadi yang kayak keren nih aku gitu, dan lain-lain. Which is fine, gak apa-apa, paling gue ledekin. Tapi aneh sih kalau lu bilang tuh Arcane Season 2 atau Arcane sebelumnya itu nggak mendobrak industri animasi. Bener-bener bagus banget, indah banget, scene-scene berantemnya, scene-scene impactnya, bahkan scene-scene yang cuman biasa, flashback dan lain-lain, itu indah sekali. Orang yang bilang selain itu udah pasti bisa dicurigai gitu motifnya apa. Tapi dari itu semua, gue di season 2 bener-bener kayak nggak bisa nikmatin ceritanya. Gue jadi nggak peduli sama ceritanya, gue jadi capek dengerin dialog-dialognya. Gue lebih nungguin kapan berantemnya, kapan perangnya. Yang dimana di akhir pun akhirnya kita dikasih perang yang lumayan keren, menurut gue lumayan asik. Tapi karena ceritanya terlalu wadidaw, gue jadi kayak apa ya, terlalu membingungkan dan memusingkan kepala. Maksudnya gimana? Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bakal gue tanyain ke kalian gitu, sebagai fansnya yang mungkin mau ngebelain seriesnya secara story ya. Karena ini gue bener-bener nggak paham. Oke, yang pertama adalah si Caitlyn sama Jinx itu kan mau saling bunuh-bunuhan ya. Terus tiba-tiba tengah jalan mereka kayak, oh ya nanti dulu aja kali ya, karena kita punya V yang melindungi kita masing-masing. Jadi kita punya musuh bersama, terus ayo kita bunuh musuh bersama dulu. Gue kayak, karena tuh dibangun intensitasnya tuh waktu gue nonton tuh bener-bener si Caitlyn yang dendam sama Jinx, dan Jinx yang merasa apa ya, Caitlyn ini tuh nggak paham sama apa yang dia lakuin dan penderitaan sebagaimana dia Powder dan V pada saat polisi-polisi dari Hextech, apa sih nama tempatnya Hextech, gue lupa sorry ya, itu nyerang Zaun yang belum jadi Zaun. That's something right gitu. Tapi kayak, bentar nih ada monster yang lebih besar, kita urus itu dulu ya. Kebetulan kakak lu pacar gue, jadi kayak ya let it slide lah gitu. Kayak gue nggak tahu kenapa gue nggak nikmatin itu. Berikutnya, instead of menyelesaikan dengan baik pertikaian antara Jinx dengan Caitlyn, kita malah dibikin lebih kompleks dengan urusannya V sama Caitlyn yang entah kenapa ya gue nggak bisa nikmatin. Karena kayak apa ya, kayak jatohnya jadi ngerti gak sih lu? Gue kalau dalam romansa itu tuh kayak ada gregetan nanggungnya. Di sini malah jadi kayak come on gitu loh. Dan bagaimana bisa V itu lebih hancur hidupnya ketika dia putus sama Caitlyn. Man, orang tua lu abis sama police brutality, hidup lu jadi hancur di Undercity. Terus lu macarin polisi, terus putus, lu lebih depresi, lebih kacau, sampai ngecat rambut, sampai jadi sosok yang apa ya, sangat-sangat emo gitu, sangat-sangat akulah hitam gitu. Gak tahu, buat gue aneh aja. Karena di season 1 lebih kelihatan banget bagaimana lu lebih hancur sama kekacauan keluarga lu gitu, terus kehilangan adik lu gitu. Tapi di season ini lu lebih hancur-hancuran lagi gitu, hanya karena lu putus sama cinta pertama lu gitu. Gak tahu, kurang dapat aja gue. Yang berikutnya adalah ini si Jay, kenapa dia dia jalan-jalan kemana si Jay, terus tiba-tiba dia punya problem apa gitu, kok tiba-tiba dia kayak kena virus, tapi mau ngancurin virusnya, tapi dia bagian of virus. Meanwhile Victor itu chilling. Victor literally chilling di di refugee camp gitu, chilling, terus lu ganggu, lu hancurin. Meanwhile dia mau nyelamatin si Vander, terus tiba-tiba Mbak Amba dateng. Itu chaotic banget, dan jadi kayak apa ya, kayak nggak tahu mau kemana gitu. Kayak tiba-tiba sekarang Victor yang jahat ya gitu. Kayak what? Jadi JC jahat, Jay nggak jahat. Oke, Powder sama V nggak jahat lagi. Caitlyn tiba-tiba nggak jahat lagi. Yang jahat pokoknya sekarang Ambosa gitu. Kayak no way. No way. Sebenarnya gue suka banget sama plot multiverse-nya yang tiba-tiba dihadirkan ya. Kita lihat di situ si time traveler yang akhirnya mendapatkan kekuatan time-nya sesuai di game-gamenya. Echo yang sebenarnya jadi side karakter di berbagai macam plot sebenarnya ya, menurut gue nggak terlalu yang gimana-gimana. Tiba-tiba menjadi kayak hero. Tiba-tiba fokusnya ke dia, dan tiba-tiba ada romance sama Powder. Gimana ya? Oke, gue tahu emang itu udah ada. Cuman kayak yang dimana tuh kalau di dunia nyata mereka musuh, tapi ternyata kalau di dunia
dunia lain mereka menjadi seorang kekasih. Oke, keren. Cuman again, terlalu banyak yang mau diceritakan tapi nggak punya banyak waktu. Terus tiba-tiba berhasil meyakinkan Jinx untuk join force. Terus tiba-tiba dihadiahi kapal gede gitu kan. Let's go, kita punya kapal. Ini kan yang pengen lu impikan dari flashback di season 1. Oh, let's go. Malah jadi kayak dan kapal itu kayak did nothing gitu. Zero impact to the whole war gitu. Cuman buat gaya masuk datang biar bisa menganimasikannya dengan baik dan mungkin sesuai sama apa yang diimpikan sama V ke Powder di season 1 mau nerbangin pesawat. Kayak kebetulan aja nih gitu ada pesawat yuk pakai gitu kayak Dan the whole thing about Mbak Amba ya, Mbak Ambosa ini, sumpah gue nggak ngerti apa yang terjadi. Tiba-tiba ada Black Rose, tiba-tiba dia punya masalah di masa lalu. Jadi anak pertamanya kenapa? Terus jadi apa yang sebenarnya plot dia tujuannya menguasai Hextech kah? Kan dia orang Noxus ya, dan kelihatannya orang Noxus sudah pada jago dan udah punya teknologi yang jauh lebih canggih daripada orang-orang Hextech ya. Diserang dikit aja Hextech langsung kewalahan, apalagi yang mau diharapkan gitu. Terus apakah emang Pit Lover sama Nexus ini lagi bersahabat apa gimana gitu? Karena kalau di game kan mereka berantem ya. Terus tiba-tiba ada Black Rose itu, terus tiba-tiba si Mel anaknya jadi sorcerer bagian dari Black Rose, tapi dia ngabisin si cewek Black Rose-nya. Tapi sebelum ngabisin minta tolong ceweknya untuk ngurung emaknya. What's going on? What's going on? Terus plotting pemberontakan Zaun, dikasih modal tuh orang-orang yang biasa minum racun, senjata-senjata mereka, biar mereka bisa mengokupansi Zaun. It just doesn't make sense. Di Zaun dia nyari apa? Ngapain dia pakai plotting itu? Kenapa dia mesti ngurung Undercity gitu? Meanwhile juga si V yang punya, dia punya trauma masa lalu bagaimana orang tuanya dihabisi sama police brutality, tapi malah join polisi dan nggak apa-apa gitu ngasepin seluruh rakyat yang dulu ngebantuin gue dan ngegedein gue dan menjadi tempat rumah bagi bapak gue yang meninggal demi menyelamatkan dia dengan gas beracun. Gara-gara pacarnya ngerti sekarang karena udah ngakses Kirin Man's secret archive untuk ngebuatin racun dan lain-lain. Dan kayak man, I just don't get it. Get it sih sebenarnya, gue ngerti. Kira-kira ini adalah sebuah definisi yang menurut gue terlalu banyak yang ingin diceritakan tapi terlalu sedikit wadahnya. Terlalu banyak karakter yang pengen didalami tapi jadi nggak fokus mau ngomongin siapa. Terlalu banyak kekuatan unsur gitu. Tiba-tiba ada ijo-ijonya Nexus, Pit Lover dengan hashtagnya. Terus apa sih tiba-tiba Vander jadi punya Immortal, racun-racun dari Zaun. Terus tiba-tiba ilmu Sorcerer, CJ kapaknya upgrade, si Victor tiba-tiba dari warrior ganti jadi sorcerer, padahal dia lagi ngecil di refugee camp tapi abis itu dikacauin gara-gara Jay-Z pengen ngacurin dia. Oh ya, ada satu karakter yang gue suka banget, si Isa ya, yang dimana itu bener-bener jadi pencuri perhatian gue banget, dan menurut gue sangat tidak adil sih dihabisin dengan cara seperti itu untuk membuat apa? Untuk membuat nothing add to the story atas kematian Isa, padahal itu jadi sesuatu yang harusnya menjadi kayak semacam perasaan yang harusnya si Jinx bisa rasain untuk mengerti bagaimana kondisi V, dan menjadi hal yang membuat V sadar, oh si Jinx sudah berubah, bahkan dia udah kayak narik anak kecil gitu untuk ngerti bahwa berkeluarga atau bersiblings tuh kayak gitu. Enggak, tapi dibikin gue bikin mati aja, tapi kayak meledak. Terus yang mati dia, gue nggak tahu siapa lagi yang mati, tapi pokoknya semua karakter utama nggak ada yang mati kecuali si Isa untuk dihabisin. Padahal itu menurut gue karakter yang seru banget dan lucu banget, and I think it's going to give the plot more colorful, more flavor rather than dihabisin tengah jalan dan tiba-tiba balik ke permasalahan Echo, V, Jinx, dan tiba-tiba Mbak Amba yang dibalik semua ini perang. Dan oh iya, itu Brown bukan sih? Itu aneh banget tau gak sih, yang cowok gede yang nemenin mabok V ya, yang nemenin mabok V out of nowhere ketemu random, tiba-tiba join force jadi gasman itu yang berlima itu sama si pengkhianat gak jelas itu, out of nowhere hanya karena dia pegang shield. Dan gue berpikir dia Brown gitu kan karena pegang shield, tapi enggak, bukan Brown juga. Terus tiba-tiba dibubarkan force-nya, join force lagi, dia ada lagi. Kebanyakan yang mau diceritain, Bang. Jadi itu sih yang gue sangat kecewakan dari season 2 ini. Gue berharap banyak ini bisa menjadi sebuah benchmark baru animasi dan storytelling, tapi sayangnya hanya menjadi benchmark baru animasi. Lagi-lagi problemnya di storytelling yang entah mau kemana. Tapi bisa jadi ini hanya kebodohan gue, dan kalian bisa lebih ngerti karena lu harus nonton director cut-nya, penjelasan sutradaranya, wikianya, lu mainin 80 gamenya, lu harus namatin sampai rank ini baru ngerti gitu. Iya bang, siap. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah banyak yang valid dari kebingungan gue, atau enggak, lu salah gitu, atau bahkan gue tambahin ini yang bikin bingung? Oke, ya udahlah, boleh tambahin. Silakan kalian komen di bawah. By the way, si Jinx jadi The Flash tuh kenapa ya? Kalau kalian suka sama konten pembahasan yang lebih dalam mengenai animasi dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Siham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.